sudah tidak asing lagi karena beliau sudah menjadi speaker sebelumnya juga di berbagai acara. Boleh saya introduce Dr. Catherine Cahyadi. Saya izin share screen lagi. Sebentar. Oke, ya, Dr. Catherine Cahyadi yang sudah tidak asing lagi pastinya ya, CMT, ABA, RM, FINEM, Certified DNA Practitioner. Beliau adalah founder dari Triha Clinic dan merupakan functional medicine practitioner juga, mendapatkan gelar kedokteran umum dari UKRIDA di Jakarta dan dilanjutkan dengan banyak sekali nih sertifikasi dan pelatihan secara internasional dari lembaga terkemuka di berbagai negara dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Di antaranya adalah Candidate Clinical Metal Toxicologist dari Netherlands, Certified Board Anti-Aging and Regenerative Medicine dari American Academy of Anti-Aging Medicine, juga merupakan Certified Genetics DNA Physician dari Finland, AFMCP dari Institute of Functional Medicine di USA, juga mendapatkan Certified Clinical Metal Toxicology and Antidotes dari Malaysia, merupakan mendapatkan fellowship in Nutritional and Environmental Medicine dari India, dan juga di tahun 2020 juga yang sama mendapatkan sertifikat Australian College of Nutritional and Environmental Medicine dari Australia dan Certified on Translational Nutrigenetics and Nutrigenomics dari University of Reading in UK and Institute of Nutrigenetics in India. Nah, boleh kita sambut Dr. Catherine Cahyadi. Silakan. Terima kasih Dr. Esther atas introduksinya. Teman-teman, tadi otaknya barusan berasap ya, dengerin ceritanya Fadli nih tentang genomik ya. Oke, sebelum saya masuk ke sesi saya tentang clinical implementation of pharmacogenomic test, saya mau ajak teman-teman refresh dulu yuk, biar kita fokus karena ini udah jam kritis nih ya. Dari siang kita sudah dengerin Dr. Widya yang luar biasa tentang hormon, kemudian belajar genetik yang waduh langsung deh rasanya berasap. Saya juga tadi dengerin waduh ternyata banyak yang harus saya pelajari ya. Oke, yuk teman-teman kita akan brain gym sebentar, 2 menit saja sebelum nanti kita masuk sesi berikutnya ya. Baik, kan posisinya lagi pada duduk ya, ada yang duduk, ada yang berdiri, boleh ya. Oke, kita lihat sebentar di sini. Tangan kanan ya, posisi kalau duduknya tegak. Bahunya jangan bersandar, bahunya jatuh, duduk tegak. Tangan kanan taruh di dekat sternum kita, ya di tulang dada. Tulang dada tangan kanan kiri ya seperti gini, taruh di sini. Tangan kanan di dada, tangan kiri di atas pusar. Oke, ingat bulan lalu Dokter Nia ngajarin walk the talk yang nafas 478. Ya, sekarang kita ambil nafas 478 sambil tangannya memijit tulang sternum kita di dekat tangan kanan dan kiri. Yuk mulai. Kalau ada musik mungkin boleh diputar. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Oke, sekitar 10 detik. Kemudian pindah. Tangan kiri di sternum, tangan kanan di atas pusar. Kita pijit lagi ya. Nah, ini fungsinya apa sih? Kita mau melatih otak kita menyeimbangkan antara kanan dan kiri supaya fokus. Ya, biar abis ini langsung segar lagi nih, karena kita stretching awal. Oke, nah sekarang kita mau melakukan gerakan silang. Sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh. Sikut kanan nempel ke dengkul lutut kiri, jadi silang. Oke, ya sama. Yang kiri juga ke kanan. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya, sekitar 10 detik saja. Tuh, gerakin semua, jangan lupa nafas ya. Jangan nggak nafas. Oke, sekarang kita ganti tangan kanan kita pegang ke telapak kaki kiri. Ya, silang. Semuanya gerakannya silang. Nah, terus kira-kira sekitar 10 detik. Ini gunanya apa sih? Gunanya adalah menyeimbangkan dan melatih fokus kita, mengintegrasikan antara otak yang kanan dan otak yang kiri. Sambil terus jangan lupa nafas 478 yang diajari Dokter Nia bulan lalu. Oke, sudah cukup ya. Lumayan seger ya. Lumayan ada stretching, lumayan bergerak. Baik, sebelum kita mulai, saya akan izin share screen dulu. Oh, kurang satu nih, saya sampai lupa. Ada satu gerakan terakhir.
satu gerakan terakhir ya, sambil kita nanti nafas 478 sekitar 2 kali. Kaki kanan kita ditaruh di atas kaki kiri, jadi numpang kakinya. Kaki kanan di atas kaki kiri, sama tangan kanan juga di atas tangan kiri. Terus dibalik, kita satukan kedua tangan kita masuk ke, diputar, taruh di atas sternum kita. Ya, jadi saya ulangi, kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri, silang, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian kita satukan jemari kita tarik dan kita tempelkan di sternum, kita nafas 478. Tarik nafas, tahan 7 detik, buang 8 detik. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang. Oke, jadi pada saat kita mau belajar, pada saat kita mau presentasi, pada saat kita hilang fokus, kita bisa melakukan simple brain gym ini untuk mengembalikan fokus kita dan menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Oke, saya lanjut ya. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Dok. Sudah ya. Nah, ini tadi sudah saya skip ya, sudah dibacakan oleh Dr. Esther. Sebenarnya kita baru tahu ya, banyak teman-teman yang baru tahu ternyata ada hubungan antara obat-obatan dengan nutrien defisiensi dan dengan potensial health problem. Dari Institute of Functional Medicine sendiri, ya, mereka mengeluarkan satu lembar di IFM Tools. Kalau teman-teman yang sudah ambil member di IFM, nanti buka abis ini toolkitnya. Di situ judul toolkitsnya adalah Cardiovascular Drugs dan Potential Nutrient Deficiency. Ya, dia ini ada satu lembar seperti ini. Oh, nggak kelihatan. Baik, satu lembar ya. Kemudian di situ ada jenis obatnya, medicationnya, dan juga ada nutrient at risk. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu dari grup FMI Indonesia ya, Dr. Grace juga telah membagikan melalui file PDF. Ada 2 file yang dibagikan oleh Dr. Grace waktu itu. Saya langsung simpen nih, begitu dapat, wah ini nih, ini adalah pegangan ya. Satunya judulnya Drug Induced Nutrient Depletion, itu sudah dibagi-bagi. Jenis obatnya apa, nama dagang obatnya apa, dan nutrient depletion-nya apa. Ya, file satu lagi yang dibagikan oleh grup FMI adalah common drugs dan nutrient depletion. Ya, nutrient depletion-nya apa? Misalnya kalsium nih yang ternyata berkurang. Nah, kausatif obat yang menyebabkannya apa? Ditulis juga di sini ya. Nanti abis ini setelah selesai sharing ini, Dr. Grace juga akan membantu untuk membagikan ulang ya antara drug induced nutrient depletion dan common drugs nutrient depletion. Waktu saya 2019 dengan Dr. Widya Murni, dengan Dr. Silvana dan beberapa dokter teman-teman lain dari FM, kita ambil sertifikasi pharmacogenomics ya sebagai certified DNA practitioner dari Finland. Waktu itu diadakan di Singapura. Nah, pada saat kita belajar, itu benar-benar 3 hari yang full. Waduh, benar-benar berasap deh. Belajarin gen semuanya satu persatu, jenis-jenis gennya, dengan genetik, phenotype, genotype-nya ya. Dan ada satu sesi sebelum kita masuk ke pharmacogenomics, pengajar kami, Dr. Mark Sherwood, itu membagikan satu slide, ya ada 4 slide, yang isinya adalah drugs, nutrient deficiency, dan potential health problems. Kita nggak nyangka, ternyata banyak sekali obat-obatan yang bisa menyebabkan mineral dan vitamin di dalam tubuh kita menurun dengan disertai dengan kemungkinan kesehatan yang terjadi. Ya, ada dari golongan antasid. Nah, ini nama-nama dagangnya ya. Kemudian juga nutrien defisiensinya apa, potensial health problemnya ada ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, dilihat dari slide-nya sambil dilihat di rumah.
saya ini peminum obat apa ya? Anti kolesterol drug nih yang paling banyak ya. Beberapa waktu yang lalu di grup FM ada yang nanya ini, saya pakai statin, tadi juga pertanyaan kan sudah ada ya pakai statin. Nah, ternyata statin itu metabolismenya sangat terikat oleh faktor genetik ya. Nah, selain terikat oleh faktor genetik, ternyata kolesterol drugs ini bikin koenzim Q10 yang menurun ya. Potensial health problems-nya bikin apa? Cardiovascular problem, menurunkan imunitas tubuh, dan juga energi kita jadi menurun. Jadi, buat teman-teman dan buat pasien-pasien yang minum anti kolesterol drugs, jangan lupa kita dampingi dengan koenzim Q10 ya. Oke. Terus kemudian masih banyak lagi dari golongan antiinflamasi, ya terutama steroid, prednison, ya, dexamethasone. Wah, dia nutrien defisiensinya jauh lebih banyak lagi nih. Potensial health problems-nya ada. Pada saat kita minum prednison jangka panjang, pada saat kita minum metil, dexamethasone jangka panjang, ini loh potensial health problem yang mengintai di sini. Mulai dari osteoporosis, kemudian tekanan darah kita juga tidak teratur, ya, muscle weakness, kemudian juga depression, gangguan tidur, dan masih banyak lagi. Ya, obat-obatan golongan diuretik juga sama. Dia banyak sekali membuang mineral di dalam tubuh kita. Dan penyebabnya juga apa? Okay. Kemudian juga ada obat kardiovaskular drugs, termasuk obat golongan antihipertensi, yang juga golongan S inhibitor dan beta blocker ya. Mostly dari list-list ini rata-rata mereka menyebabkan penurunan di CoQ10. So don't forget CoQ10 adalah salah satu antioksidan yang juga sangat bagus disertai pada saat kita harus minum obat-obatan seperti ini ya. Obat diabetes juga ternyata sama. Metformin juga menurunkan CoQ10, B12 dan folic acid ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Obat-obatan hormon ya. Obat KB, estrogen hormone replacement oral kontraseptik yang kimia yang bukan bioidentical hormonal therapy. Terutama juga dia sama menurunkan sampai ke vitamin C, magnesium, selenium, dan zinc ya. Antikonvulsan juga sama, obat-obat pereda kejang ya. Nah, genomic test itu banyak sekali. Tadi Pak Fadli sudah beritahu tuh di depan. Ada tes yang seperti apa ya, dari yang mau tahu asal usul rasnya kita, kemudian juga ada juga pemeriksaan genomik yang untuk nutrisi. Nah, kalau farmakogenomik termasuk pemeriksaan screening tes yang untuk obat-obatan ya. Saya kebenaran senang nih tes sana tes ini, mau tahu belajarnya saya, caranya saya tes dulu, terus kemudian setelah hasil keluar baru dia tertarik untuk belajar ya. Ini adalah tes-tes DNA yang saya kerjakan pada diri saya ya. Saya pernah melakukan tes nutrigenomics dari Smart DNA Australia, kemudian juga tes genomik dari DNA Finland, kemudian yang dari Singapura juga ada, dari Malaysia juga ada, dan ini Cellmax ini adalah pemeriksaan DNA untuk cancer dari Taiwan ya. Nah, karena waktu itu kita ngambil sertifikasinya dari DNA Live ya, saya juga tes nih farmakogenomik dari DNA Live. Karena apa sih? Ternyata genomic test ini karena DNA itu memegang kunci penting supaya kerjanya di tubuh kita tuh juga bagus ya. Mulai dari metilasi, detoksifikasinya bagaimana, vitamin mineral defisiensinya bagaimana, bagaimana juga dengan powernya, olahraganya ya, bahkan sampai ke kulit ya. Teman-teman pasti sudah tahu karena di sini di Indonesia kan juga banyak ya pemeriksaan genetik, mulai dari nutrigenomik, kemudian juga skin, kemudian juga untuk fitness ya, dari beberapa vendor yang menawarkan pemeriksaan DNA kepada kita ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang farmakogenomik. Gimana kok farmakogenomik bisa menjadi life saving buat kita ya. Ini tadi sudah dijelasin oleh Pak Fadli. Saya sharing sebentar. Pada saat saya melakukan pemeriksaan ini ya, farmakogenomics di DNA Live, ini saya lakukan di tahun 2019. Hasilnya kurang lebih 1 bulan baru keluar ya. Di tahun 2020, sebelumnya kita ke India nih, ambil film di sana bareng-bareng.
sama teman-teman dari FM, kita ambil Vinem, sekitar ada 21 orang yang pergi ke India. Pulang dari India, mungkin saya terlalu capek apa gimana, kurang fokus ya. Pada saat saya jalan, saya masuk lubang. Masuk lubangnya nggak tanggung-tanggung. Jatuh, masuk lubang, sampai kakinya patah. Ya, sampai harus pasang pen. Saya ingat saya harus dilakukan operasi. Saya jatuhnya jam setengah 11 malam, kemudian langsung dibawa oleh suami saya ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata di ronsen confirm fraktur di sana. Dan dikonsulkan, kemudian dianjurkan untuk pemasangan pen the next day. Setelah dikasih pereda sakit, setelah bisa mikir, saya bilang sama susternya, "Sus, besok sebelum jadwal operasi, saya mau ketemu sama dokter anestesinya dulu, mau ngobrol dulu. Karena saya punya hasil DNA obat-obatan. Saya mau memastikan obat-obat nanti, obat-obat bius, obat pereda sakit yang masuk ke dalam tubuh saya sesuai dengan hasil pemeriksaan DNA saya." Ya, karena ternyata polimorfismenya di saya buat obat-obatan lumayan banyak nih. Banyak obat-obatan anti-emetik yang saya tidak bisa, ada juga beberapa jenis obat bius yang tidak bisa ya. Nah, singkat kata, besoknya nih dokter anestesinya datang. Karena katanya, "Ada apa Bu? Kok tumben mau ketemu dokter anestesinya dulu sebelum operasi?" "Oh ya Dok, mau sharing aja," saya bilang. "Saya kebenaran sudah melakukan pemeriksaan, ini hasilnya Dok. Nanti tolong dokter, di sini kan ada yang hijau. Yang hijau artinya saya bisa pakai obatnya. Yang kuning saya tidak bisa pakai, yang merah dianjurkan tidak karena ternyata berinteraksi dengan tubuh saya." Setelah dilihat, dokternya bilang begini, "Dok, boleh ya operasinya diundur 6 jam?" "Loh, kenapa Dok?" "Karena obat-obatan yang tersedia di rumah sakit ini ternyata kategorinya di merah semua. Jadi saya akhirnya hold operasinya yang harusnya dilakukan jam 10 pagi, di hold sekitar jam 4 sore kita baru melakukan operasi." Jadi dokternya dadakan nih cari, saya nggak bisa pakai ondansetron, harus cari primperan. Kan zaman sekarang udah nggak ada nih primperan. Entahlah, pokoknya akhirnya dia dapat. Saya tidak bisa pakai ketoprofen, tidak bisa pakai tramadol, hanya bisa pakai paracetamol. Kebayang ya, habis operasi nggak bisa dikasih obat analgesik yang kuat ya. Terus kemudian fenobarbital saya juga tidak bisa pakai. Jadi saya hanya bisa pakai obat-obatan anestesi yang jadul. Otomatis dadakan tuh nyari, makanya dimundurin ya. Bersyukur saya punya hasil DNA ini, karena kenapa? Ternyata pada saat saya dilakukan operasi dengan obat-obatan yang sesuai dengan DNA saya, proses pemulihan saya berlangsung selama 2 bulan saja. Mana ada orang operasi pasang pen 2 bulan udah jalan. Saya cukup 1 bulan di kursi roda, bulan kedua saya sudah bisa jalan lepas tongkat dan jalan dengan baik ya. Saksinya banyak, saksinya Dokter Widya, Dokter Silvana, Dokter Emil, teman-teman dekat saya yang waktu itu kita sering pergi bareng-bareng ya, cepet banget Kat sembuhnya ya. Karena pada saat kita tahu obat mana yang bisa kita pakai dan kita menghindari obat apa yang tidak bisa kita pakai, proses penyembuhan akan sangat berlangsung ya. Baik. Oke. Nah, kenapa sih kok functional medicine ngurusin farmakogenomik? Karena ternyata sistem biologinya ini ya addressing root cause dari penyakitnya. Jadi kita melihat nih genetic predisposition, bisa teman-teman bayangkan ya, kalau ternyata saya waktu itu dioperasi tidak ada hasil dari DNA-nya ya, wah belum tentu nih dua bulan saya udah jalan ya, mungkin bisa jadi sampai 6 bulan lebih ya, masih harus latihan, proses penyembuhannya tidak sempurna ya, karena ternyata internal faktor itu sangat berkaitan dengan tubuh kita dan dengan eksternal faktor kita ya. Jadi kalau kita sudah mengerjakan personalized medicine dengan melakukan farmakogenomik, kita sudah melakukan personalized medicine, kita bisa memberikan obat yang tepat ya dengan indikasi yang tepat untuk pasien yang tepat di waktu yang tepat ya. Ini saya living proof. Jadi bukan katanya siapa ya, ini katanya saya karena saya yang mengalaminya. Baik, sekarang kita mau lihat ya lebih dalam gimana sih kita clinical implementasinya dari hasil farmakogenomiknya ya. Ini tadi sudah dijelasin sama Pak Fadli apa bedanya farmakogenomik dan farmakogenetics ya. Nah,
kalau kita mengerjakan pemeriksaan farmakogenomik dari Nala, ya, di halaman pertama itu ada ditulis nih langsung gennya apa, ya. Kalau dari Nala farmakogenomik, dia melihat 4 macam gen yang terikat dengan obat-obatan. Gen CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, dan SLCO1B1, ya. Kalau di pemeriksaan yang lain, ada lagi nih yang lain. Kalau dari DNA Live itu ada pemeriksaan gen yang berkaitan dengan COMT, dengan MTHFR, ya, dengan faktor 2, faktor 4, dan lain-lain, ya. Jadi, pada saat kita melakukan pemeriksaan genetik, kita bukannya wajib hafal ya teman-teman. Saya nggak akan sanggup ngafalin gen, itu biarin nanti urusannya Fadli aja yang ngafalin gen ya. Urusan saintis-saintis yang sukanya ngotak-ngatik gen. Yang kita hafal adalah gen-gen besar yang memang berkaitan dengan banyak obat-obatan ya. Dari Nala sendiri, hanya dengan 4 macam gen ini, dia sudah dapat memeriksa 160 macam obat-obatan. Obat-obatannya apa aja sih? Dia sudah golongkan nih. Ada golongan obat flu dan batuk, ada golongan obat pelemas otot, anti mual dan muntah, analog hormon, antihistamin, epilepsi, viral, ya banyak GOWUD. Kemudian juga ada obat diabetik, anti hipertensi, anti trombotik, anti hemoragik, terapi-terapi jantung, kardio, beta blocker, anti kolesterol, dan banyak yang lainnya ya. Terutama sih yang paling banyak kalau kita lihat dari jumlah obat-obatannya, itu adalah golongan dari psikoepileptik dan psikoanaleptik. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan gen, kita kan mau lihat nih, enzim activity classification-nya bagaimana. Kan tadi dibahas ada 4 ya. Apa aja sih 4 macam gen yang diperiksa itu, ternyata hasilnya fenotipenya yang kita mau lihat. Apakah ultra rapid? Kalau ultra rapid metabolizer biasanya antara 1 sampai 2% pasien ya. Extensive metabolizer sekitar 77 sampai 92% pasien, intermediate hanya 2 sampai 11, dan poor metabolizer antara 5 sampai 10 ya. Tiap-tiap kategori ini rekomendasinya nanti beda-beda nih. Kalau misalnya fenotipenya yang keluarnya adalah ultra rapid metabolizer, dia akan kasih tahu implication-nya apa. Ini contohnya saya ambil dari yang kodein ya, dari slide-nya Pak Fadli. Rekomendasinya apa? Harus dihindari segala macam ya. Dan ini semua sudah tertulis di laporan pemeriksaan tes tersebut ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya. Nanti saya akan share ya. Oke. Nah, gimana sih cara bacanya? Yang waktu awal itu kan ada jenisnya ya, ada gambar-gambarnya, ada simbolnya, ada simbol X, ada simbol centang hijau ya. Nah, ini di simple ini adalah simple dan intuitive risk prediction. Jadi risk predictionnya kita bagaimana? Bisa nggak sih obatnya diminum sama tubuh kita? Atau harus diturunin dosisnya? Atau harus ditingkatin dosisnya? Atau malah nggak apa-apa, boleh minum kok sesuai dengan indikasi ya. Contoh obatnya apa, dia kasih nama nih, medicationnya, drug name-nya apa, kemudian fenotipenya nanti dilihat. Ini yang CYP2D6 adalah gen dan fenotipenya ya. PM ini adalah poor metabolizer. Jadi setiap hasil nanti akan keluar risk prediction-nya seperti apa, medication-nya apa, fenotipenya apa, gen dan fenotipenya dia akan keluar, dan juga therapeutic information yang berisi rekomendasi yang harus kita ambil ya. Misalnya kalau dia udah X ya udah jelas, kalau X itu kan artinya tidak bisa ya. Jadi therapeutic informasinya apa? Avoid kodein. Saya juga I cannot take kodein gitu. Jadi kodein saya juga X nih, merah ya. Makanya dokternya bilang, ya udah dok, diundur ya 6 jam, saya cari obatnya dulu. Oke. Kemudian, nah, nggak usah takut. Pada halaman kedua dari hasil pemeriksaan, itu dia jelasin ya, ada tulisannya namanya summary follow-up action. Jadi ini simbol-simbolnya nih. Kalau di centang hijau, follow standard dosing, ya udah ikutin aja dari farmasinya, dosisnya berapa ya. Kalau ada tandanya panah ke atas warnanya biru, berarti increase starting dose. Karena kenapa? Oh ternyata kalau kita ngikutin standar dos nggak akan berefek. Pasien ini dosisnya harus lebih tinggi.
Kalau ternyata yang panah coklat ke bawah, justru harus dosisnya dikurangin, initial dosisnya yang masih dikurangin. Nah, tapi kalau keluar tanda mata nih, increase monitoring, perhatikan efek sampingnya. Jadi masing-masing obat dilihat dulu nih, efek sampingnya kan kadang-kadang kita kalau dari dokter minum obat aja ya, langsung minum aja tuh tanpa baca nih. Kalau saya mungkin ada kepo kali ya, tiap kali dikasih apa saya baca dulu nih, mau tahu nih efek sampingnya apa ya. Jadi yang di increase monitoring adalah si efek sampingnya ya. Kalau ternyata X ya udah ganti, nggak usah diminum karena udah ketahuan obat tersebut tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh kita ya. Nah, terus kemudian di bawah juga ada recommendation caveats. Jadi ada peringatan ya. Gambarnya lucu-lucu. Ada gambar stetoskop, ada gambar start, ada gambar turnaround time, dan ada gambar predictive value ya. Jadi ini sudah di halaman pertama, nanti kita tinggal bolak-balik aja kalau ngeliatin hasilnya ya. Kalau misalnya keluarnya gambarnya centang hijau, berarti kan kita boleh nih minum obat tersebut ya. Kalau ada gambarnya stetoskop berarti sesuai indikasi aja ya, hanya diagnosis only ya. Jadi kalau tidak sesuai indikasi jangan diminum. Kalau ada tulisannya start berarti pasiennya ini bisa stabil dosnya ya. Kalau udah dimulai dengan minum obatnya tersebut ya. Nah, kalau turn around time ini biasanya gini, kan kadang-kadang kita dilema ya, hasil pemeriksaan gen itu 1 bulan baru jadi kan, lumayan lama ya. Tapi ini pasiennya perlu minum apa tidak ya, kalau ternyata nanti keluarnya turnaround time. Jadi the benefit of waiting for genetic result, ya oke lah, less than starting the medication. Jadi boleh aja kita mulai pengobatan tersebut kalau ternyata nanti ada centang turnaround time-nya tanpa menunggu hasil pemeriksaan dari DNA ya. Nah, kalau ada gambar payung berarti low positive predictive value gitu. Jadi memang adanya lebih baik fenotipenya ini pasiennya itu kemungkinan besar bisa develop dari efek samping ya. Nah, di reportnya Sinala ya, dia udah bagi benar-benar tadi ya. Ini saya sudah jelaskan di depan. Jadi very comprehensive, intuitive dan actionable. Ya kelihatan di sana ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam hasil ya, saya mau disclaimer dulu. Semua hasil yang saya cantumkan di setelah slide ini adalah hasil pemeriksaan yang saya kerjakan pada pasien-pasien saya di klinik saya dengan memeriksa dari nala farmakogenomik ya. Nah, ini dia. Jadi di tiap halaman dari hasil pemeriksaan, ini paling bawah nih udah ditulis ini ada gambarnya. Jadi sometimes kita lupa ya. Ini kalau misalnya anti-gout preparation, dia medicationnya namanya lesinurat ya. Nah, kita nggak usah pusing nih, nanti tinggal ngitip aja di sini kalau belum hafal ya, tinggal lihat karena nanti di tiap halaman ada ininya ya. Jadi kalau misalnya hijau follow standar dosing ya sudah oke. Ya. Nah, kemudian anti-thrombotic agent. Ini saya tampilkan beberapa slide dari hasil-hasil pasien saya ya. Ini untuk insight teman-teman. Karena kan sekarang banyak pasien yang tadi dari pertanyaan sebelumnya aja kan pakai statin, terus kemudian juga mungkin ada minum pengencer darah segala macam ya. Ternyata obat-obatan tersebut anti kolesterol, pengencer darah, obat diabetes, anti nyeri segala macam itu terikat sama si genetik ya. Nah, contohnya ini kebenaran suami saya ya, dia nggak bisa minum clopidogrel. Jadi hasilnya ternyata si risk factor-nya itu adalah X. You have to change the medication ya. Jadi dikasih tahu alternatif antiplatelet terapinya ya. Jadi cari golongan obat yang lain, nggak bisa pakai yang ini ya. Oke. Nah, analgesik. Nah, ini ada contohnya satu lagi. Ini pasien saya si dia ternyata medikasi yang mengandung paracetamol ya kombinasi dengan psikoepileptik. Ini ada gambar matanya nih. Tadi gambar mata apa ya? Lupa ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Increase monitoring kan kalau gambar mata. Artinya pada pasien ini kalau dia minum paracetamol increase monitoringnya karena fenotipenya kan ini kan gennya nih. Tadi udah ketahuan gennya si YP2D6 ya. Ternyata dia normal metabolizer. Tapi kok keluar tanda matanya ya. Nah, kita lihat, kita tahu paracetamol ini bisa menyebabkan apa? May lead to hemolytic anemia. Jadi lihat dulu nih, G6PD defisiensinya ada apa tidak. Kalau ternyata pasiennya sudah dites tidak ada G6PD defisiensi, berarti aman.
dikasih paracetamol ya. Oke. Terus kemudian nah ini ya yang paling seru nih, lipid modifying agent. Dari semua pasien saya yang saya periksakan farmakogenomiknya Nala ya, tidak ada satupun pasien yang di bagian lipid modifying agent semuanya gambarnya hijau, nggak ada. Even saya pun tidak ya, pasti ada aja deh yang gambarnya mata, yang turun, yang naik, yang tinggi ya. Nah, contohnya ini kan sometimes dokter memberikan kita obatnya dua kombinasi nih, golongan simvastatin dan golongan ezetimibe ya. Ini nama dagangnya banyak nih ya. Saya nggak mau sebutin nama dagangnya, nanti teman-teman tinggal cari tahu sendiri ya. Ternyata pada saat dicampur, you have to monitor nih. Banyak loh pasien yang seperti ini ya. Nah, terus kemudian nah ini rosuvastatin. Kan sekarang yang lagi naik daun ya, obat-obatan untuk lipid modifying agents itu golongan atorvastatin dan golongan rosuvastatin. Tidak semuanya centang hijau ya. Kalau misalnya keluarnya tanda panah ke bawah rosuvastatin itu kan dosisnya ada yang 10, ada yang 20, ada yang 40 ya. Kalau keluarnya seperti ini berarti disarankan dosisnya harus dikurangin gitu ya. Jadi mulai dari initiating dose 5 mg aja, terutama di orang-orang Asia, kan orang Asia hitungannya kecil ya, nggak kayak orang bule yang gede-gede gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih, ternyata ini rosuvastatin turun. Nah, ini dia. Simvastatin boleh, tapi lihat dipayungin, berarti kan low prediction value itu tadi gambarnya ya. Nah, jadi selalu prescribe-nya starting dose-nya jangan terlalu tinggi, di-adjust perlahan-lahan sambil dilihat nanti efek sampingnya seperti apa ya. Ini juga masih lipid modifying agent nih. Ini semuanya pasiennya ada ya, bukannya cuma dari komputer di utak-atik ya. Nah, ini kita lihat di sini ternyata atorvastatin negatif ya. Terus terang sih ini hasil saya sih. Jadi saya nggak boleh minum obat yang mengandung statin drugs ya. Ternyata ada polymorphism di situ. Jadi ya benar-benar harus hidup sehat gitu ya, menerapkan functional medicine gitu ya. Karena I cannot take atorvastatin sama sekali ya. Pada saat minum rosuvastatin juga dosisnya harus turun ya. Simvastatin apalagi big no-no. Padahal kan ini yang katanya paling murah, paling banyak ya. But I cannot take. Jadi ya kalau dilihat kayak gini ya saya harus cari alternatif lain gitu, jangan sampai kolesterol saya tinggi ya. Oke, nah ini juga yang lain. Nah kalau yang ya tadi simvastatin sama ezetimibe kita harus perhatikan bagaimana dari efek samping yang dihasilkan oleh obat-obatan tersebut ya. Nah anti-inflamatori dan anti reumatik rata-rata keluarnya seperti ini. Karena kenapa? Ini kan termasuk golongan obat keras ya. Efek sampingnya lumayan loh di obat-obatan ini, golongan meloxicam, piroxicam. Ini kan anti-inflamasi ya, NSAID. Dia juga akan merangsang lambung ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, rata-rata sih mostly my patient kalau untuk obat golongan anti-inflamatori ini keluarnya seperti ini nih, more than 20 pasien rata-rata seperti ini. Jadi saya juga neranginnya udah hafal deh. Boleh minum anti nyeri ya, tetapi ingat sesuai indikasi. Kalau udah nggak sakit, nggak nyeri ya sudah, jangan diminum ya. Tapi kalau bisa, ya kita kan selalu kalau di functional medicine itu kan melihat akar masalahnya dulu apa sih yang nyebabin nyeri gitu. Jangan begitu nyeri dikasih obat anti nyeri gitu lah, it doesn't help. Karena kita harus cari root cause-nya dulu. Pada saat kita sudah membenahi root cause-nya, otomatis obat-obat seperti ini nanti tidak diperlukan lagi ya. Nah, beta blocking. Beta blocking juga kelihatan ini golongan obat-obat yang untuk menurunkan denyut jantung ya. Atenolol, bisoprolol, carvedilol ya, nebivolol ini yang terbaru nih nebivolol ya. Beta blocking agent ini dia terikat di gen CYP 6-D6 ya. Kalau dia fenotipenya normal metabolizer ya udah kita tinggal ikutin standar dose saja. Jadi pemeriksaan ini biasanya saya sarankan ke pasien-pasien saya yang memang dia sudah ada minum dari dokter spesialis, dari dokter internisnya beberapa obat ya. Dan saya biasanya bilangnya begini, Ibu, Bapak kan sudah melakukan pemeriksaan farmakogenomik. Kalau ngelihat sendiri kan nanti bingung ya.
Nah, tiap kali kalau ternyata harus berobat atau kontrol dan dikasih obat baru sama dokter yang menangani, boleh nanti di-sharing obatnya ke saya bantu lihatin di hasil farmakogenomiknya Bapak dan Ibu, apakah obat tersebut ready to go, boleh diminum atau nggak boleh, diganti aja gitu ya. Karena kan pasien juga nggak akan ngerti nih, ini golongan atenolol, dia ini kan semuanya adalah nama generik ya. Mereka kan sometimes nggak tahu nih, taunya nama patennya yang dikasih, tapi kan nama genetiknya apa, nama generiknya apa ya. Jadi nanti kita bantuin untuk melihat ya. Jadi bagaimana approach ke pasiennya dan untuk memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kalau ternyata obat-obat golongan tersebut tidak bisa dipakai oleh pasien tersebut ya. Nah, golongan obat diabetes juga ini yang diperiksa ya, dari medication yang golongan glibenclamid, glikasid, limeripid, tolbutamin ya. Metformin juga bisa diperiksa, cuman metformin itu dia tidak terikat dengan fenotype yang CYP2D6 atau fenotype yang di sini. Jadi kalau misalnya mau tahu yang metformin itu biasanya nanti mesti pemeriksaannya dari ini yang lain. Ya, saya coba lihat dulu metformin ini dia tergantung pada enzim. Wah, kalau dicari lupa deh, nggak nemu. Oke, saya lanjut saja ya. Baik, nah jadi apa sih yang pasien biasanya bilang ke kita ya, seperti yang testimoni saya tadi di awal, pada saat kita sudah tahu obat-obatan apa yang bisa dipakai oleh tubuh kita, dan kita tahu bagaimana kita menghindari obat-obatan yang tidak bisa dipakai oleh tubuh kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dan proses penyembuhan yang akan jauh lebih cepat. Terima kasih, segini aja sharing dari saya. Saya kembalikan kepada Dr. Esther. Oke, thank you banget Dr. Catherine untuk sharingnya sampai ada personal experience juga ya untuk application tes farmakogenomik ini dan dijabarkan lebih jauh nih dan in detail juga tentang bagaimana membaca reportnya. Mungkin boleh saya buka untuk Q&A part 2 untuk pertanyaan buat Pak Fadli dan Dr. Catherine mengenai farmakogenomik. Tadi sepertinya di chat ada yang bertanya dari Dr. Pianto Halim untuk Pak Fadli nih. What is the cost for BRCA1 and BRCA2 gene testing? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saat ini dari Nala Genetics kita belum ada testing buat BRCA1 or 2 sih sebenarnya. Mostly on itu sih, masih di pharmacogenomics dulu. Iya. Mungkin in the future we will have it, but not right now. Yeah. Oke, thank you. Another question dari Ibu Reni, apakah ada persyaratan umur untuk pengecekan tes farmakogenomik? Mungkin either Pak Fadli atau Dr. Catherine. Kalau untuk syarat tertentu sih nggak ada ya. Semuanya bisa melakukan pemeriksaan farmakogenomik ya. Kayak contohnya saya nggak ada minum obat kan, karena puji Tuhan tidak ada penyakit tertentu yang mengharuskan saya minum obat. Jadi saya cuma take supplements sesuai dengan hasil pemeriksaan saya. Tetapi karena kebenaran saya suka nih ngutak-ngatik, suka periksa sana sini gitu, dan ya blessing in disguise, I have my pharmacogenomic test, so when I do the operation, ya saya sembuhnya cepet banget loh. Patah kaki pasang pen 2 bulan udah jalan tuh. Jadi bisa, siapa saja bisa dilakukan. Mungkin saya boleh tambahin juga ya, Dok. Silakan Pak Fadli. Apa namanya? Kan ini pharmacogenomics test ini DNA kita nggak bakal berubah ya seumur hidup. This is gonna be how it is selamanya kan ya. Jadi apa yang kita tes ini jadi akan berlaku untuk seumur hidup sih. Jadi kalau misalnya umur pun sebenarnya asal udah di atas consent age juga, karena kita perlu consent form kan ya. Apabila bisa pilih, we can make our own decision, we can do it by ourselves. Tapi kalau misalnya masih kecil, masih anak-anak, perlu rekomendasi dari orang tuanya juga. Mungkin itu aja. Nah, ini memang pertanyaan selanjutnya itu lanjutan dari Bu Reni juga untuk anak-anak di bawah 12 tahun, apakah memungkinkan? Gitu. Tadi, I think you've already mentioned a little bit about that. Cuman mungkin dari segi DNA-nya kan tidak berubah, tapi kalau kayak enzimnya gitu, bagaimana?
Jadi untuk ya agak-agak go into the science part ya, kalau misalnya cytochrome 450 itu most mature in when we are 2 to 5 years old. Jadi kalau misalnya udah di atas umur 5 tahun biasanya uh, activity of these cytochrome enzymes will not change throughout our age. Jadinya mungkin sebaiknya di atas umur 2 tahun at least. Seperti itu ya. Oke, noted. Mungkin, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini. Kenapa harus ada izin orang tua untuk pemeriksaan DNA anak-anak? Ya, Dari melanjutkan yang tadi. ya mungkin bisa saya jawab itu ya, karena DNA ini kan informasi pribadi, sifatnya private and it's really important for that person kan ya. Jadi kalau misalnya sudah lebih masih kecil, memang harus ada izin dari orang tuanya seperti tindakan-tindakan lainnya gitu sih biasanya. Gitu. Oke, karena ini sampel biologis juga yang diambil ya. Biologis. Oke, apa ada pertanyaan lain? Kalau enggak, mungkin saya mau tanya nih, tadi kan dari pengalaman Dokter Catherine kan udah memang ordernya untuk pasien ya dok ya. Ada nggak sih yang dulunya memang mungkin pernah ada riwayat nggak cocok sama obat atau obatnya kurang efektif dan memang setelah dites itu, memang dari laporan itu memang nggak cocok gitu. Iya, banyak dokter Esther. Jadi kan saya melakukan pemeriksaan nalar genetik juga. Halo dok. Ya, terputus dok sepertinya. Oke. Mungkin nanti boleh dilanjutkan dulu. Sorry, Dokter Catherine, sorry tadi sepertinya internetnya terputus sedikit dok. Iya, jadi connectionnya nggak stabil nih, sorry saya. Jadi tadi baru the last thing I think yang Dokter Catherine mention itu banyak, terus abis itu mungkin boleh dilanjutin lagi. Ya. Jadi pemeriksaan ini sangat ngebantu untuk pasien. Jadi contohnya yang terakhir ya, baru nih pasien 3 hari yang lalu ya, kebenaran hasil genetiknya juga baru jadi nih. Jadi begitu selesai hasil genetiknya, ternyata saya lihat pasien tersebut dia ada riwayat hipertensi dan diabetes, pasien baru, kemudian datang karena direkomendasikan oleh pasien saya yang lain ya. Kemudian dia kasih ke saya list obat-obatannya. List obat-obatannya itu termasuk ada golongan atorvastatin, dia juga dikasih golongan ezetimibe, kemudian juga sudah pakai insulin, kemudian juga ada obat-obat NSAID yang lain, ada obat jantung juga ya, hipertensi. Pokoknya banyak sekali list obat-obatan yang pasien tersebut pakai. Ada sekitar lebih dari 10 macam obat, not vitamins, 10 macam obat ya. Nah, setelah ketemu, begitu melihat obatnya, wah saya langsung mikir nih, ini obatnya apakah beneran cocok atau tidak gitu ya. Jadi saya pada saat konsultasi saya juga menunjukkan tadi yang list drugs dengan nutrition depletion yang slide saya di awal, saya juga memberitahukan karena Pak, when you consume drugs itu ini Anda harus tahu kalau ternyata obat-obatan tersebut dapat menurunkan beberapa nutrien yang sangat penting buat tubuh kita. Salah satunya ini. Jadi you have to dampingi obat-obatan tersebut dengan si suplemen yang tadi saya kasih di listnya di depan ya. Terus kemudian saya juga menjelaskan tentang ini obat-obatan yang Bapak minum itu terikat dengan gen. Ada 4 macam gen besar yang memang terikat untuk pengolahan obat-obatan tersebut. Apakah obat-obat tersebut bisa dimetabolisme atau tubuh Bapak atau tidak? Kita akan melakukan pemeriksaan ya. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada 3 macam obat yang X loh. Benar-benar yang X ya. Saya tanya, sudah berapa lama minum obatnya Pak? Sudah lebih dari 3 tahun. Tapi angka pemeriksaannya nggak bergerak. Jadi dia juga bawa hasil pemeriksaan 3 tahun yang lalu ya, untuk obat penurun kolesterolnya itu angkanya tidak bergerak ya. Jadi maksudnya tetap kolesterolnya di atas 280, trigliseridnya kan trigliseridnya fenovibrat itu juga tergantung termasuk yang diperiksa ya, terikat dengan CYP2D6. Nah, terus kemudian trigliseridnya juga tetap di atas 180 ya, padahal sudah konsumsi 3 tahun. Terus yang Bapak rasain apa?
dia rasa ya tambah kesini tambah lemas. Nah itu dia udah mulai kan fibromialgianya terbentuk segala macam. Setelah ada hasilnya keluar, saya tunjukin Pak, ternyata 3 macam obat ini yang Bapak konsumsi itu tidak bisa dimetabolisme oleh tubuh Anda. Jadi akibatnya efek sampingnya yang keluar di tubuh Anda tanpa memberikan solusi. Karena ternyata dari 3 tahun ya angkanya tetap segitu gitu. Jadi saya baru mulai ganti, saya baru mulai menerapkan FM juga ke dia. Jadi karena ini pasien baru ya, baru beberapa hari, jadi saya juga masih belum bisa report nih bagaimana perkembangannya ya. Tapi di other patient yang sudah duluan melakukan pemeriksaan ini dan pada saat sudah di-adjust dengan memasukkan prinsip FM ya hasilnya sih jauh lebih bagus ya. Gitu dan mereka jadi lebih aware jadi tiap kali dapat obat apa gitu dia akan tanya dok boleh enggak terus juga ini yang penting ya jadi mereka rajin rekomendasi teman-temannya ke kita. Mantap, mantap dok. Jadi ada personalization-nya juga gitu. Jadi ini menambah sebagai one of the beneficial tool gitu yang bisa digunakan supaya merasakan obat yang tepat ya dok ya. Thank you dok. Ini ada pertanyaan dari dokter Dia Arusmawati. Apakah masalah DNA ini juga bisa untuk vitamin dan mineral nih dok? Ya, tadi dokter sempat juga. Iya bisa dok. Jadi kalau pemeriksaan DNA ini sebenarnya luas sekali ya. Kalau kita mau melakukan pemeriksaannya semua mungkin seharga mobil deh. That's why dan tidak ada satu vendor lab DNA yang bisa sanggup memeriksa semua gitu ya. Makanya kenapa banyak vendor. Saya aja ya kalau jangan dihitung deh itu saya ngerjain pemeriksaan DNA udah habis berapa jangan dihitung nanti sakit hati gitu ya. Tapi karena saya senang dan saya belajar di sana, saya sendiri mungkin saya punya lebih dari 6 macam vendor untuk pemeriksaan DNA. Jadi dibagi-bagi ya. Karena kalau kita melihat dari pemeriksaan DNA ini tidak cuma kita melihat dari hasilnya saja, tapi kita gali lebih lanjut nih, kita bandingkan. Ini si vendor A, misalnya kita pemeriksa nutrigenomik ya, nutrigenomik itu adalah makanan ya, dari makanan, dari gluten sensitivity, salt sensitivity, caffeine metabolism, kemudian juga vitamin, mineral ya. Ada beberapa vendor yang saya selalu bandingkan bukan dari hasilnya, tetapi dari gen apa yang diperiksa gitu karena kebenaran waktu kita ngambil yang dari Finland itu DNA Life itu 3 hari benar-benar digodok itu waduh segala macam gen gitu ya dan cara nyambunginnya dari COMT, DMAO lah segala macam. Nah jadi berbekal dengan pengetahuan itu semakin kita tahu oh oke, berarti kalau kita mau periksa nutrigenomik menurut saya lebih baik pakai yang ini karena gen yang diperiksanya jauh lebih banyak hasilnya gitu ya. Jadi banyak sekali sampai ke kulit, sampai ke fitness ya, terus kemudian juga untuk pemeriksaan. Bahkan banyak yang lucu-lucu tuh kalau kita buka Instagram kan ada, saya nggak sebutin deh, pasti teman-teman juga pada tahu ya, itu murah-murah gitu ya, nanti hasilnya lucu-lucu tuh. Ada satu yang saya iseng nih, saya kerjain ternyata breast size juga ada loh gennya gitu ya, nggak cuma warna rambut apa gitu. Terus kemudian juga ancestor kita gitu ya, jadi banyak sekali pemeriksaan genetik itu. Benar-benar menarik ya dok ya, tapi sekali lagi itu mungkin dari sekali. sisi buat saya menarik. iya biaya gitu, tapi mungkin kalau di Indonesia masih lumayan challenging.